biasa sebelum kita mulai PW dan dengar firman Tuhan, kita main games dulu bersama dengan tim Odading boleh dan tim Mipan Zuzuzu. Oke. Harga diri. Lihat. Jadi nama gamesnya hari ini adalah Yuk Triti Yuk. Oke, gimana cara mainnya? So, barang yang pertama. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pertanyaan pertama. Ini kan kertasnya ada lubang. Berapa jumlah lubangnya? Sempat keburu telat. Cintaku bukan di atas kertas. 24. Ini berapa? 18. Oke. Jawabannya. Tapi nggak mungkin sebanyak. Jawabannya itu 26. Mipan Zuzuzu. Oh, beda dua boleh. Karena Yang paling dekat. ini 18, 24. Bijak Mungkin 26 ya? 26. Oke, pertanyaan kedua masih berkaitan sama barang itu. Ya. Nah, itu tadi kertasnya ada garis-garis tuh. Nah, jarak antar garis berapa senti? Oke. Kenapa? Antar garis kan? Iya, garisnya. Satu gininya nih. Iya. Jaraknya berapa? Iya. Berapa? Orang kelihatan. Tahu nih, kelihatan. Apa? Iya. Ya. Jawab lah, Ya udah nama 4. Oke. Nama 4 cm. Udah ding berapa? 0,7. Oke. Dia anak desain. Dia juga desain. Berapa kan? Dia kenapa minta pendapat gue? Berapa kan? 5 lah. 0,5. Kayaknya 5 lah. Oke. Jawabannya adalah di sini ada tulisannya. Iya, ada. 6 mm sama dengan 0,6 cm. Dia berapa tadi? 0,7. Susu. Kalau mau kayak boleh nih, aku mau garis kalau mau ukur. 5 juga lebih tepat sih. Mipan susu Abis ini sebenarnya. bisa kata gitu. Kita kan masih kalau dari 5 doang. Nggak tahu. Iya. Gak apa-apa, aku baru ini. Gencar. Lihat 5 detik. Kita ukur. 5. Jangan dekat-dekat. Enggak kelihatan. 3, 2, 1. Oke. Gue serahkan pada dirimu. Gue serahkan pada dirinya. Terus ngapain ngeliatin deket-deket? Gua tuh ngomong itu ya. Grogi gue. Udah itu kita jadi gitu. Habis 3. Udah tak ya, pertanyaannya udah sempat lah kasih. Berapa jumlah pensil warna? Bentar. Ini dia ada kurangin atau nggak tahu. Ini kelihatan. Jangan ngarahin ke situ. Jangan Nih, ke depan dah tuh. Kelihatan tuh emang tahu berapa? Nggak tahu. Udah deh, kalau Arahnya tahu, Bang. diameternya Itu. segitu. Masya Allah. Itu. Diameter pensil sekitar. Oke. Oke, berapa? Udah deh. Siapa? Oh, tadi. Ih, Bang, gue tampok. Ya udah jawab tuh tadi. 14. Oke. Kira-kira ya. Berapa? 12. 14? 12. Oke. Ya, aku nggak mau kasih tahu. Kita hitung bareng-bareng. Oh my god. Coba dilebihin. Kayaknya dikit banget deh. Enggak, kayaknya lebih. Oh, dia tuh ada yang kecil-kecil gitu ya? Lebih. Oh, dia yang menang lah gitu lah. Dia
kecil banget. Berarti bener tadi yang isinya. Hitung ya bareng-bareng. Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti bener. Oh Iya. Iya. Bener. 11, Laptop. Udah di 13, Udah. 14, Kalian berapa? 14. 14. 14 ya berarti menang dia udah. Iya. Jadi ini totalnya ada 29. Enggak nyampe. Itu kecil, ada yang kecil gini tumpuk. Makanya ini gue bilang. Tapi udah punya meternya. Gini loh, tuh. Tumpuk ya. Mana kehitung Jo dari atas. Kan emang ini mengira-ngira namanya. Makanya sebenarnya udah gak muat. Kali tadi. Gak suka dia, bener juga. Oke lah. Oke. Udah dimaklumi. Oke. Nah, yang Itu jawabnya. Apa siapa ngajak kita kayak gitu? Kayak jelas. berikutnya nih. Pokoknya. 5 detik. 5, 4, Aduh, nggak bisa 3, hitung nih saya nih. Aduh, 2, enggak udah sampai 3 mas. 1. Oke. Oke. Nggak mungkin ngulang lagi, satu lagi. Aduh, pusing dah. Ya. Oh, ya, Ya, betul. mengira-ngira lagi itu. Ayo bang, Bentar ada spiral tuh. Iya. Nah, rongga, coba rongganya ada berapa? Apa? Total Rongganya. Ya, Putaran kan, rongga. seputaran gitu kan? Apa? Seputaran gitu. Yang ada bolongnya. berapa? Bolongan ya? Iya. Spiral-spiral Udah, bolongannya udah. ada berapa? Tahu. Ya. Jawab dong. Itu tahu apa so tahu? Iman. Jawab. Jawab nggak ya? Nggak tahu. Jawab. Apa? Jawab. Hah? Dia dulu. Udah request di sini dulu. Tunjuk. Ih. Oh. Ih. 45. Oke. Banyak kan bang. 26. 26. Ini punya anak cewek jadi ya. Percaya nih. Bisa. Jawabannya guys, ini ada 29. Nipa ya. Ya 26, ya 26. Jauh. Gimana sih? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Dah, pertanyaannya berapa duit? Kamu jawab nih gantian. Dia nggak tahu bang. Bentar. Bentar. Tadi ada pokoknya berarti ada. Aku hitungnya 56. Oke. Berapa bang? Bentar. Kita mikir. Amannya nih. Bang Amannya. lihat. Ini nggak bawa nih. One eternity later. Oh iya bisa. Soalnya paling aman kan. Serem banget. Udah? Udah? Belum deh gantian. Iya ya udah. Ya kamu dulu. Tadi kan kita udah duluan. Ya udah. Kita belum. Tadi kita selalu betul. Selalu betul. Coba bang, yang jawab bang. Misalnya gantian. 3.400. Oke. Enggak. Betul. 4.000. Katanya salah. Kalau gitu kita hitung aja. Ya. Aduh ya. Enggak ada. Oh enggak ada. Enggak ada seribuan kok ya. Ada 500 ada berapa? Ya ampun enggak ada gopay bara. Enggak ada 500. 500 dikit banget. Iya. Kita kelebihan semua deh. Iya kayaknya iya deh. Ini 2000. 3000. Tadi kamu berapa? 3.400. 3300. Salah semua dong. Salah semua. Kan lebih semua. Lebih semua enggak dihitung. 1.500. Ding dak ding ding. 3.200 kan? Ya, ya. Main cepet guys, cepet dong. 100. Iya. Kok kira harusnya ini ada 4 tidak pada 5. Iya. Iya. Soalnya mau Aku coba sengaja pilih karena aku gak punya uang 500-an. Jadi 200-100 semuanya. Soalnya itu kayak berasanya gede gitu loh. Iya, benar. 200 itu kayak gope. Iya, ada.
5, Ya ampun, tak dulu bentar. 4, Deg-degan nih. 3, 2, 1. Nih. Ini salah. Iya. Ini ketawa lagi nih. Jadi setiap warna tuh ada dua. Maksudnya ada pasangan lah, pasangan. Jadi dua. Ada berapa pasang? Oh, mau berapa pasang? Gampang. 5 pasang. Oke. Beneran nggak? Bener. Udah putus ya, putus ini. Ya. Oke. 5. Tambahin satu lagi ya. 6. 6, enggak 6. Tambahin satu aja udah. Tenang aja, kita menang udah pasti nih. Mau hitung bareng-bareng atau udah langsung jawab? Langsung jawab aja. 12. Tetap menang. Mereka pada di satu. Susu. Oke, jawab duluan deh orang. Dia udah langsung. Begitu. Barang berikutnya. Nah, ini warna-warna kamu deh. Ya, kamu Mel. Mas, kita kasih ke mereka aja. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Coklat. Apa itu coklat? Kanan. Coklat doang. Iya. Coklat doang. Iya. Mau kita dulu apa kalian dulu? Dulu lah kan. Ayo Mel, sikat Mel. 2 nih, 2. Nggak tahu 3 bener. 3 aja deh. 3 aja deh. 3 deh. Nipan. Hah? 2. Ya elah. Ininya apa? Ini ya. Namanya 0. 5. Susu. Oh, diajarin caranya tambahin 1, dikurangin 1. Tadi tuh rumahnya kayaknya nggak lebih dari Iya. nggak lebih dari 5. Nih ya. 3. Nih, gua kasih data dulu ya. Ya ampun, mana sih? Oke. Karena coklat tuh ada banyak, ini juga Iya. coklat. Nih, tuh. 2, 3, 5, iya 6 sama ini bukan? 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya di. Ini coklat. Tetap aja 3 lebih mendekati. Enggak, kita jawabnya 2 kali 2. Tadi kan awalnya Mungkin. endingnya Endingnya sekitar ini endingnya. Sekitar ini endingnya. ya udah tengahnya. Nah, berapa? Nggak tahu. Tapi nggak jauh sama. Tujuh. Nih. Nih. Ini kalau gitu. Berapa? Gini. Ya udah. Bungkus. Ya udah. Mel, sikat. 8. Dari sana kan? Hah? Hitung dari sana kan? Iya. Iya. Yang kedua ya coklatnya. Delapan. Di sini ya? Iya. 8. 9. Oke. Nih, mari kita hitung. Aduh. Coklat yang kedua ya, berarti yang ini. Hah? 19? Oh iya, oke. Jauh ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya dia doang. 11, 14, 15, 16. Kira udah ding. Udah hadir ternyata bukannya orang. Oke, sekarang kita masuk ke games ya, babak kedua ya, namanya Koi Teliti Koi. Balik yang kedua. Lihat seseorang besar dari apa yang dia ciptakan. Alkitab berkata, oleh jari-jarinya Tuhan itu menempatkan bulan. Oke. Hah? Oke. Kenapa? Dia kenapa? Betul. Oke. Ini kenapa? Pertanyaan yang pertama. Untung gue editornya. Mau lo apa? Jadi lihat kan, Tester Victor tuh pakai jaket tuh nim. Aduh Tuhan. Nah, yang dikancingin ada berapa? Aku udah lihat tadi. Yes. Tapi nggak tahu juga. Semua orang juga ngeliat itu berapa. Mana kayak ini kancingnya nih. Iya, dia bisa mikir gitu tapi nggak ngitung. Gue mikirnya jangan kentang. Ini Iya, aku juga. Semua orang, setiap orang besar berkata. udah mikir ini. Oke, dikali. Berapa? Ya udah, bungkus. Nah, bareng. Ini yang mendekati Itu juga. dong. Iya, mendekati. Mendekati di Berapa? bawah.
Nih, sama Dading. Yakin? Kayaknya lah, ya udah jawab Kamu aja. juga nembak. Ya udah. 1, 2, 3. 3. Alah. Yakin? Ya. Nih mau ubah? Kalau sama nggak apa-apa. Apa? Kalau sama nggak apa-apa. Gue deh kalau gitu. Enggak, aku kasih. Mau ubah nggak? Mau ubah nggak? Aduh, tetap segini. Iya itu. Itu dia segitu aja deh. Gue pengen Ya. Mau ubah nggak? Enggak. ubah barengan nih. Eda. Mau. Kalian bikin bikin. Ya segitu aja. Iya, Oke, segini aja. siap. Soalnya Yuk, gue yuk. kesempatan sekali ganti. 2, 1. 2, 3. Enggak. Nah, Oke. ini beda nih. Ini beda nih. Let's sing. Pastor, Kita lihat ya. kan Pastor suka fashion, masa dikancing banyak? Yang besar Berapa? dari apa yang dia 1, 2. Bentar guys, joget. olehkan bulan. Joget. Bentar. 1, 2. Joget. Nih depan. Oke. Ya pokoknya setiap yang benar banget harus joget ya. Oke. Itu kan fashion. Untung kita turunin. Kalau kita dijawab dua-dua yuk. Tadi lu sih berapa yang main deket? Ini Tadi kan Tadi kan iya, cuma udah yang tiga. exact tuh 2. Katanya yang ngedit. Lebih baik kita yang seperti Maria mendengarkan firman Tuhan. Mungkin dong segala hal yang berbau-bau dosa itu kan memuliakan Tuhan kan nggak mungkin, Pastor. Mempermalukan Tuhan. Mempermalukan Tuhan. Nah, kayak tapi di sekeliling kita kan gimana nih? Maksudnya yang misalnya coba JM deh kalau misalnya sekarang di anak-anak muda zaman sekarang. Tunggu, gua ke distract. Bajunya sama. Bajunya sama. Ada syuting kayaknya tuh. Baju cuma punya 1. Oke. Malu-maluin. Apa pertanyaannya? Tuh tadi kan pertama kan screen-nya cuman si Koeho jam dong nih ya. Habis itu kan ganti-ganti tuh. Berapa kali ganti screen-nya total? Oke, tahu. Iya. Oke. Saya. 1. Oh, udah. Oke. 3. Berapa? 2. 2. Oke. 2. Loh, kok 3? Kita hitung ya. 3. 3 serius? Nggak mungkin 3 sih. Kalau 3 terakhirnya di Peserta Hero gimana sih? kita lihat. Ganti yuk. Wah, mungkin dong segala Ini belum ya? hal bau-bau dosa itu kan mungkin 1. mungkin Pastor. 2, 3. Bukan Tuhan. Nah, Belum. tapi di sekeliling kita kan gimana 4. sih yang misalnya 5. tetap kalah. Mendekati kan? Iya. Oh, Dading. Oh, dalam bagi ke depan joget tuh. Aduh, kebanyakan kamera. Cepat joget ke depan. Kayak malu please. Bentar, time out. Ulang. Nggak pernah nonton bareng anaknya nih. I got the ponytail. Gitu harusnya. Ada nggak pernah nonton nih? Gua nontonnya itu Aduh begini. Ini harusnya kamu loh. Kata pop. Nggak pernah nonton juga. Ulang lagi dong, biar lucu. Ulang lagi nggak? Ulang lagi ya? Nggak lucu dari Harus gimana? Yang tadi. Iya, Garfon. Oh gitu. Iya. Berdua dong. Ya udah, gimana? Ke depan dulu ya, suaranya mati dulu. Gini doang. Tadi ada suara apa? Ya nggak gini doang. Tiba-tiba Lebih saya kayak juga gua kira- Anita. Tapi yang menang ambil. Gak ada sih. Aduh. Orang si Aldi. Wah. Wah, jangan saya. Yes aja, wah. Yes, kasih dia. Pocong-pocong gini, pocong-pocong. Aduh. Ini kalau lagunya kayak gini terus politik terus sih. Aduh. Bait Allah
Ya, sekalipun mungkin kita nggak bisa ibadah offline, ibadah fisik belum bisa yang untuk yang Starji gitu ya. Tapi percayalah bahwa hadirat Tuhan tidak hanya tinggal di gereja dalam gedung, tapi sesungguhnya hadirat Tuhan itu ada di dalam. Apa yang gue lihat tadi barusan? Cuma inget bait Allah, please. Buka bajunya sama. Bajunya sama juga kan. Sama juga. Oke. Pertanyaannya, berapa kali abang naikin alis? Lu punya alis? Punya gitu belum? Sebel banget tuh. Alis Jadi ini dia ngomong apa aja? Jauh ya. Bait Allah. Gitu ya. Bait Allah. Kemerdekaan itu ya ada hak segala bangsa ini. Bukan emang pembukaan undang-undang. Itu rambut. Berapa kali ya gue naikin aku lupa. Gua gitu. Ini video berapa menit? 10 detik. 10 detik. Ayo come on. Analisa. Berpikir keras. Sampai sini. Iya, oke. Segini kayaknya. Ini. Oke, bagus. Udah ikut. I got it, banget itu. Hitung. 1, 2, 3. 5. Dia ketawa lagi. Jangan dia nggak naikin alis. Sama sekali. Yakin? Kalau ganti kasih sekali. Kalau misalnya jawabannya 4 kita menang nggak? Nggak juga ya? Enggak, kalah. Udah mau ganti atau Udah, enggak? enggak usah. Ya udah, ayo. Enggak usah. Sering naik alisnya. Sering kali bait Allah tidak ada. Tidak ada. Belum bait Allah. Bait Allah. Iya benar. Kayak apa? Roh Tuhan tidak hanya ada dalam gedung gitu kan? Bait Allah. Ya, sekalipun mungkin Mana? kita nggak bisa Oh. ibadah offline, ibadah fisik belum bisa untuk yang Starji gitu ya. Tapi percayalah bahwa hadirat Tuhan Cepet, tidak Bos. hanya tinggal Enggak. di gereja dalam gedung, tapi Bos. sesungguhnya hadirat Tuhan. Bos. Coba lagi please. 5 kan gak ada yang menang. Tadi jawabnya 3 aja mestinya. Untung. Padahal dia yang ini naikin alis. Iya. Orang mana nggak gitu loh. Tahu. Kan dia ingat apa yang dia omongin kayaknya pas saat ini nih. Gua naikin gitu harusnya ya. Iya, Ya gitu dong. ampun. Aduh. Tadi kayak video masih ada lanjutannya kan? Ya masih banyak emang nggak lanjutin. Kalau dilanjut lagi gue yang menang nih kan panjang. Cedera. Gila capek banget. Oke guys, so itu aja gamesnya hari ini. Ya, sudah kita berseru-seruan dan berjoget-joget ria. So, aku mau ajak kita semua untuk kita sama-sama siapkan hati kita ini untuk muji dan menyembah Tuhan. Let's go. Aku sampai habis ini. Siapa? Si Hosea cocok banget makin kayak Jamet. Halo Starji, welcome to Starji Online Service di tanggal 17 Oktober 2020. Nah, sebelum kita mulai ibadah, aku mau ngasih kalian pengumuman dulu nih. Yang pertama, untuk kalian yang baru pertama kali hadir di Starji Online Service, kalian bakal dapat welcoming gift. Caranya gimana? Kalian tinggal DM aja ke starji.zion, lalu kalian tinggal taruh nama dan alamat kalian di situ, dan langsung deh kalian bakal dapat welcoming gift-nya. Nah, nomor 2, di setiap hari Kamis kita ada Starji Night Prayer di jam 20.30 dan topiknya pastinya tiap minggu itu berbeda-beda dan kita bakal doa bareng di situ. So, jangan lupa ikutan ya.
Nextnya, kita ada Fun Week di tanggal 31 Oktober. Pasti pada bingung kan, gimana sih Fun Week di online service kayak gini? Nah, pokoknya bakal seru banget. So, jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk join ke Fun Week di minggu itu. Nah, setelah ibadah online, bakal ada Home. Apa itu Home? Home itu adalah tempat kita untuk bahas firman Tuhan dan cerita-cerita nih, seminggu itu kita udah ngapain aja. So, jangan lupa abis ibadah kita, join Home-nya. Dan bagi kalian yang belum join Home tapi pengen join Home, kalian tinggal DM kita aja di starji.zion. Nah, sekarang waktunya kita menabur benih mukjizat. So, let's pray. Ya Tuhan, terima kasih Bapak untuk hari-hari yang telah Engkau berikan kepada kami dan berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami akan memberi persembahan kami kepadamu ya Bapak. Kiranya Tuhan, persembahan ini bisa berkenan dan bisa memperbesar kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Enjoy the service. Bye-bye. Shalom, apa kabar semuanya Starji dimanapun kamu berada? Yang di Jakarta, yang di luar Jakarta, di Jawa, di luar Jawa, di Indonesia, di luar Indonesia, di bumi aja pasti ya. Oke, apa kabar semuanya? Baik semuanya kan? Oke, sebelum kita mulai nanti mendengarkan firman, sekarang kita muji Tuhan dulu, oke? Hari ini spesial karena hari ini itu nanti gak ada lagu lambat. So semuanya bangkit berdiri semuanya, terus siapkan semuanya peregangan gitu ya. Kita siap melompat dan siap menari buat Tuhan. Are you okay guys? Oke, come on let's pray. Father, in the name of Jesus Christ, kami datang Tuhan sekarang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan dengan membawakan pujian penyembahan kami ya Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau ada Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan biarlah kami juga berada Tuhan dimanapun Engkau mau ya Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, baik ini di kos kami, di kamar kami, di rumah kami, di kemanapun kami berada ya Tuhan. Langit di atas kami terbuka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, open heaven terjadi Tuhan. In the name of Jesus Christ. Setiap anak muda yang siap bernyanyi buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Katakan Father, Father to all the fatherless, anchor to all the anchorless, in you we are unshakable. Amen. You know exactly where we stand. You will refresh the weary land. You are the spring of hopefulness. Jesus, no love compares to the love that you have. No one compares to you, Lord. Come on, 1, 2, 3. Open the sky, the heavens shining. Light up your fire upon our city. Break every chain. You are our freedom. Reign over us as we come and touch our spirits now. Come on, Starji, lift up your voice, lift up your praise to God, Jesus Christ. Woo! Come on, say, shelter. Shelter to all the shelterless, armor to all the armorless. You are a tower of defense, Jesus. You see the death fall our heart.
fire upon us. Break every chain. You are our freedom. Reign over us as we come. Lord, open the sky. Forgiveness flowing. Rescue our soul from sin and darkness. We stand in love. Reveal your glory. Reign over us as we come. And that's our spirit now. Jesus, that's our spirit now. Hey. Oh, yeah. Are you ready, guys? Come on, spread out your arms and say, open the sky. Open the sky, the heavens shining. Light up your fire upon our city. Break every chain. You are our freedom. Reign over us as we come. Lord, open the sky, the heavens shining. Light up your fire upon our city. Break every chain. You are our freedom. Reign over us as we come. Lord, open the sky. Forgiveness flowing. Rescue our soul from sin and darkness. We stand in hope. Reveal your glory. Reign over us as we come. And that's our spirit now. That's our spirit now. That's our spirit now, Lord. Woo! Come on. Yeah. Hey, hey. Are you ready to shout? 1, 2, 3, 4. Lagi. 4. Katakan selangkah. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelaman, ku tak takut, ku tak gentar. Semua musuh gemetar. Katakan imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar. Semua musuh gemetar. Katakan sekali lagi. Semua musuh gemetar. 1, 2, 3. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Ku tak perlu besar, cukup
Kesetiaanmu besar di dalam Kau besar di dalamku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuat. Bila kau Tuhan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. One more time. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Say Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam Kau besar di dalam Kau besar di dalam Yesus, Kau besar untuk selama-lamanya. Yesus mulia. To God be the glory. 1, 2, 3, go. Terangmu yang telah mengubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Katakan hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Come on, don't give the beat. Siapa di sini yang percaya
kalau Tuhan adalah satu-satunya Allah yang layak dipuji, disembah, dimuliakan. Give Him praise. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. For yeah. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia yang menyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia namamu. Lagi. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Masih kuat memuji Tuhan? Masih kuat memuji Tuhan? Come on, one more round. Start it. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja namanya. Come on. Roh Kudus membakar setiap one, two, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi keajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya. Siapa? Serukan aja namanya Yesus. Roh Kudus membakar setiap one, two, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi keajaiban terjadi. Kita nyanyikan di gantian, oke? So yang di rumah seperti biasanya bareng sama Joshua, oke? Jadi aku akan ganti-gantian, aku akan nyanyi, kemudian diulangi oleh Joshua. Yang di rumah, yang menonton ini bareng Joshua. Apapun yang aku katakan, ulangin aja. Is it okay? Oke. One, two, three, go. Oh, come on.
Kita puji Tuhan. 1, 2, 3, go. Membakar setiap waktu, bakar, naikkan pujian, mujizat terjadi. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami, bakar, naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan nama-Mu, ku nyanyi boeo, oh, boeo, oh, boeo, oh, oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan nabi-Mu, ku nyanyi boeo, oh, boeo, oh, keajaiban terjadi. Bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Dan terimalah pujian sembah kami ya Yesus. Dan sekarang Tuhan kami siap duduk Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapilah Tuhan setiap mulut, lidah, bibir hamba-Mu Tuhan. Yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap kata yang diucapkan dari mulutnya Tuhan, itu merupakan rahasia firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan urapilah kami juga yang akan mendengarkan firman Tuhan. Supaya kami bisa menerima, memahami, mengimani, oh come on, dan melakukannya Tuhan. In the name of Jesus Christ. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you. Hai Starji, halo apa kabar? Bertemu lagi dengan aku Angel gitu. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Hari ini teman-teman aku mau ngajak kita untuk berbicara masalah fruit season gitu. Tapi sebelum itu, yuk mari kita berdoa dulu yuk. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami ya Tuhan, anak-anak Starji ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, secara bersama-sama ya Tuhan. Kau yang memberkati ya Tuhan, lidah bibir hamba-Mu ini ya Tuhan, Kau yang akan memberkati ya Tuhan, dan juga Kau memberkati ya Tuhan, hati-hati anak-Mu yang mendengarkan ya Tuhan, sehingga apapun yang mereka dengarkan, apapun yang bisa mereka tangkap ya Tuhan, Kau yang akan memberikan lagi ya Tuhan pertumbuhan kepada hati mereka masing-masing ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, kan kita hari ini bakal bahas yang namanya fruit season. Nah apa sih fruit season itu? Nah fruit season itu kan lebih ke arah panen ya. Siapa sih yang gak seneng kalau misalnya kita bisa manen hasil yang udah dikerjakan selama ini gitu. Nah sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita baca Alkitab kita di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Udah pada dapat? Nah, kalau udah pada dapat, kita baca sama-sama yuk. Perikopnya pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya dia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, di sini jelas banget dikatakan kalau misalnya ada dua jenis ranting. Satu ranting yang berbuah dan satu lagi ranting yang tidak berbuah. Ranting yang berbuah itu merupakan ranting yang masih tumbuh dan sehat gitu kan, karena dia ada perbedaan, maksudnya ada perubahan dalam kehidupannya dia gitu. Nah, ranting yang berbuah itu nunjukin sebagai salah satu ciri itu pertumbuhan seseorang. Gimana sih kalau misalnya kita mau lihat orang itu bertumbuh gitu kan, menghasilkan buah kan? Itu seperti kayak tindakan dia, perkataan dia, tingkah lakunya dia gitu. Posisi dia, maksudnya dia tahu posisinya, terus poros hatinya dia, tingkah laku, cara nyelesain masalah gitu. Pokoknya semua itu seperti ciri-ciri pertumbuhan seseorang. Saat kamu nanam benih, nggak langsung kamu bisa menikmati hasil, bener gak sih? Nah, semua pasti butuh proses. Prosesnya panjang gak sih, Ci? Panjang banget gitu kan. Nah, dari benih itu jadi tunas. Dari tunas baru jadi pohon kecil gitu ya, pohon kecil, pohon besar, terus akhirnya baru berbuah gitu. Proses yang dilewati panjang gitu. Dari kecil kita kayak dari benih yang ditanam itu kayak kita harus mendapatkan pupuk, mendapatkan air gitu kan. Maksudnya ketika kita mulai mau bertumbuh gitu, kita juga harus tahu nih pupuk yang bagus tuh yang gimana sih gitu. Ya berdoa, cara kita pengenalan ke Tuhan gitu. Benar-benar yang kita mau cari tahu sih siapa sih Tuhan kita gitu kan. Nah, itu yang bisa menghasilkan nantinya buah yang baik. Nah, teman-teman, kalau misalnya sudah berbuah gitu kan, itu nggak cuma berhenti sampai di situ sih sebenarnya. Bisa kita lihat di ayat 2 ya, kita balik lagi ke ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya dia lebih banyak berbuah. Nah, di sini tuh jelas banget dikatakan kalau misalnya kita berbuah, itu kita nggak cuma berhenti sampai situ aja. Kita mesti dibersihin dulu gitu kan. Maksudnya kayak dari keegoisan kita tuh mesti dipangkas habis-habisan. Apa yang menjadi sebuah kekurangan kita itu benar-benar mesti dibersihkan sampai habis, dan itu akan menjadi bersih dan akhirnya kita akan berbuah banyak gitu. Lalu kalau misalnya kan kita lagi bahas fruit season ya. Nah, fruit season itu nggak lari dari yang namanya root season. Apa sih root season itu? Nah, root season itu berakar. Kalau misalnya tumbuhan itu dia tidak berakar, itu dia nggak bisa hidup gitu. Tumbuhan itu hidup ketika akar mencari sumber mineral. Nah, sumber mineral yang sejati itu ya hanya daripada Tuhan. Tuhan itu sumber mineral yang sejati. Dia nggak akan pernah habis. Kalau akar kita berhenti mencari sumber mineral itu, atau Tuhan lah ya kita sebut, itu kita nggak akan bisa berbuah dan kita nggak akan bisa bertumbuh. Kita akan menjadi kering dan mati. Di sini dijelaskan pada ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, teman-teman, di sini kan dijelasin banget di ayat ini ya. Kalau misalnya ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan gitu, itu kita nggak akan berbuah dan kita nggak akan bertumbuh gitu. Kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Nah, semakin dalam akar kita,
untuk mencari Tuhan gitu ya, itu bakal membuat kita semakin kuat, sama sih seperti pohon ketika akarnya terus mencari air mineral, dia mencari terus mencari dan mencari, dia akan semakin berpegang antara akar satu dan akar lain gitu, yang semakin kuat, yang benar-benar akhirnya dia bakal bertumbuh gitu. Ini juga sama seperti kita gitu, ketika kita mencari Tuhan gitu, kita mau berakar di dalam Tuhan, kita benar-benar cari siapa sih Tuhan kita gitu, siapa sih maksudnya apa sih yang udah Tuhan kerjain gitu, kita benar-benar cari tahu, kita akan berakar kuat di dalam Tuhan gitu. Ketika ada masalah, ada angin kenceng misalnya kayak badai, hujan atau apapun itu, kita nggak bakal goyah, nggak gampang goyah gitu. Seperti rumah yang dibangun, satu di pasir dan yang satu di atas batu karang gitu kan. Itu ketika pondasinya ketika pondasinya itu kecil, maksudnya nggak kuat gitu kan, itu dia ketika ada ombak yang datang, itu ya udah bye-bye gitu kan. Kita bisa lihat maksudnya rumah itu bakal hancur gitu karena pondasinya nggak kuat gitu. Tapi ketika rumah yang dibangun di atas batu karang yang benar-benar kuat, memiliki pondasi yang kuat gitu kan, struktur tanahnya juga bagus gitu, itu yang bakal ngebuat semua kayak rumah itu tuh jadi, rumah itu bakal kuat gitu ketika ada ombak datang atau angin, misalnya angin puyuh atau apa ya, ketika pondasinya kuat tuh dia benar-benar kuat gitu, dia nggak bakal mudah goyah. Nah, pengalaman kita bersama Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan, itu yang bakal membuat iman kita juga ke Tuhan itu bertumbuh gitu. Maksudnya yang benar-benar jadi akar yang kuat gitu, benar-benar menjadi pegangan kita. Gimana sih caranya biar iman kita bisa bertambah teguh, bisa kuat gitu meskipun kita menghadapi situasi apapun gitu. Ketika kita misalnya menghadapi situasi yang mungkin bagi kita nggak enak gitu ya, kita harus berada di rumah, kita harus pakai masker kalau misalnya kita mau keluar, misalnya itu kondisi yang mungkin nggak semua orang suka gitu kan. Tapi gimana sih cara biar iman kita tuh bertumbuh gitu, kita nggak mudah goyah. Nah, ini kita bakal lihat di ayat Alkitab Kolose 2 ayat 6-7. Kita buka. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ketika kita sedang menghadapi masalah dan kita tahu nih, oh iya ya ada Tuhan nih di setiap kehidupan kita, itu kita bakal menjadi lebih kuat gitu ketika menghadapi masalah apapun, misalnya kayak berantem sama teman atau pokoknya apapun itulah. Ketika kita menghadapi masalah dan kita tahu, oh akar kita tuh cuma Tuhan gitu, kita benar-benar kuat gitu, kita mendalami pendalaman Alkitab, kita belajar Alkitab setiap hari gitu kan. Itu yang membuat kita semakin kita memiliki pengenalan terus-menerus mendalam, pengalaman terus-menerus pada Kristus, itu yang membuat kita tuh iman kita semakin teguh gitu. Nah, aku mau kasih contoh itu scuba diving dan snorkeling. Teman-teman tahu nggak sih apa perbedaannya antara dua olahraga itu? Nah, kalau snorkeling itu dia hanya kayak berenang, maksudnya kayak menikmati keindahan laut hanya di batas 3 kaki hingga 12 kaki gitu. Kalau yang scuba diving itu kita bakal masuk lebih dalam lagi. Kita harus memiliki sertifikat, harus ditemanin sama orang yang benar-benar ngerti gitu, harus yang punya pengalaman nih. Maksudnya kayak ketika scuba diving dia punya pengalaman, ya kita baru bisa aman gitu kan. Nah, di sini aku cuma mau ingetin gini, ketika kita melakukan snorkeling itu kita hanya berada di atas, ya kan? Kita nggak benar-benar masuk ke dalam. Ketika kita cuma di atas, kita ketika ada ombak, ada hujan, ada badai gitu, itu kita bakal terasa gitu. Karena apa? Kita nggak masuk ke dalam
gitu. Kita nggak benar-benar menyelam tuh yang sampai kita nggak ngerasain itu gitu. Kita pasti bisa merasakan adanya ombak, adanya badai, adanya hujan gitu. Tapi ketika kamu melakukan scuba diving, itu masuk lebih dalam lagi, kamu bakal nggak bakal yang namanya tahu kalau misalnya di luar lagi hujan, ada badai gitu. Kenapa? Karena kamu masuk sangat dalam, itu sehingga tuh kayak membuat kamu tuh nggak tahu nih dunia luar tuh kayak lagi gimana gitu. Kamu banyak hal-hal yang bisa kamu temukan ketika kamu berada di ketika kamu snorkeling ataupun scuba diving gitu. Dua-duanya mungkin ada melihat sesuatu gitu. Tapi ketika kamu cuman snorkeling, kamu nggak scuba diving, kamu nggak bisa lihat apa sih yang orang scuba diving alamin gitu. Banyak banget kan kayak hewan-hewan laut yang di laut dalam gitu kan, yang kita nggak bisa lihat, cuman kayak kita cuma berenang-berenang di atas gitu, itu nggak bisa gitu. Kita harus benar-benar masuk gitu. Kita harus memiliki hati yang kayak spons. Ketika kita mulai masuk, kita mulai terendam gitu kan, itu kita bisa menyerap benar-benar apa yang udah disiapkan gitu di dalam wadah gitu, ada air. Kita sebagai spons gitu, kita masuk gitu, itu benar-benar menyerap gitu kan, benar-benar ya bakal dibanjiri oleh kasihnya Tuhan gitu ketika kita benar-benar mau masuk ke dalam. Nah teman-teman, balik lagi, berbuah itu beda sama yang namanya pekerjaan baik yang udah kita lakuin gitu. Ini bukan tentang apa yang kita kerjakan, tetapi lebih ke buah kehidupan kita yang melekat gitu di dalam Tuhan gitu kan. Itu bisa dibilang kesempurnaan gitu lah. Nah, kehidupan kita itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Ketika kita memiliki buah gitu ya, kita harus jadi sumber makanan bagi orang-orang di sekeliling kita. Banyak jiwa-jiwa yang mungkin pengen tahu siapa sih Tuhan gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak berbuah, kita nggak bisa nunjukin siapa Tuhan kita, itu sangat sayang banget gak sih teman-teman? Kayak orang ini tuh butuh gitu, butuh pertolongan, dia butuh makan gitu. Tapi kita tahu nih, kita bisa kasih makan, tapi kita nggak mau kasih makan. Gitu, sayang banget kan? Maksudnya banyak banget orang-orang di luar yang mereka butuh makan gitu. Tapi kita mau nggak sih kita ngasih buah kita ke orang gitu kan? Kita benar-benar harus menjadi kehidupan lah buat mereka gitu. Apa yang kita hasilkan gitu kan, itu yang membuat orang akhirnya terpuaskan gitu. Ketika kita punya pengalaman bersama Tuhan, punya root yang kuat gitu, buah kita juga pasti akan banyak. Buah kita itu nggak cuman kita sendiri loh yang nikmatin gitu. Benar-benar orang bakal ngeliat, buahnya bagus nih, buahnya banyak banget ya gitu, mau dong gitu kan. Maksudnya orang sendiri bisa ngelihat apa yang udah kita lakuin. Ini bukan konteksnya, bukan balik lagi ke diri kita ya, tetapi Tuhan yang udah menghasilkan buah yang ada di dalam kita. Dia yang sudah menghasilkan dan kita hanya sebagai penyalurnya saja gitu. Kita benar-benar kita memiliki buah dan kita menjadi sumber makanan bagi orang gitu. Siapa sih yang gak senang kalau misalnya kita bisa kayak kasih berkat gitu, kita menjadi dampak di orang-orang sekeliling kita gitu, siapapun itu gitu. Di sekitar kita pasti banyak, ada teman-teman kita, orang tua kita, saudara kita, sepupu kita, atau siapapun itu bisa banget gitu ngelihat buah apa yang kita udah hasilkan gitu. Dan ayo kayak ya mereka bisa menikmati buah itu gitu. Nah, aku rindu banget untuk kita semua itu kita bisa berbuah, bertumbuh dan berbuah bersama Tuhan gitu. Kalau kita mau bertumbuh bersama Tuhan, yang satu aku ingetin lagi, kita harus berakar kuat di dalam Tuhan. Ketika yang tadi seperti yang tadi aku bilang, ketika kita akarnya kuat, apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita akan tetap kuat dan tetap
nggak takut gitu apapun dengan masalah apapun yang sedang kita hadapi. Tapi kalau misalnya kita nggak berakar kuat, kita bakal mudah goyah. Orang cabut gitu aja, ya udah gitu. Maksudnya nggak bisa bener-bener berpegang gitu. Kita harus berpegang sama Tuhan. Satu-satunya jalan ya Tuhan gitu. So teman-teman, aku rindu banget untuk kita bisa sama-sama berbuah. Untuk kita bisa menjadi sumber makanan untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi dampak untuk orang-orang sekitar kita. Oke, jangan lupa untuk berbuah. Oke teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Yuk teman-teman, kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam surga, aku mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia-Mu ya Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan home ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan untuk masing-masing setiap kami ya Tuhan, untuk terus ya Tuhan, untuk terus berbuah ya Tuhan, berakar kuat ya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan, terus memiliki dampak ya Tuhan untuk orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk kami bisa menyalurkan berkat ya Tuhan, kami bisa menjadi sumber kehidupan untuk orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Kau yang memberkati ya Tuhan setiap ya Tuhan orang-orang yang menonton ini ya Tuhan. Aku yakin dan percaya Bapak, hamba-Mu telah selesai ya Tuhan, tetapi firman-Mu ya Tuhan itu terus bertumbuh dan berakar kuat di dalam setiap hati masing-masing anak-anak-Mu ya Tuhan. Aku mengucap syukur ya Tuhan karena kasih karunia-Mu ya Tuhan yang telah Engkau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Aku mengucap syukur, aku berterima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you untuk kalian yang udah join Starji Online Service hari ini. See you in the next service. Bye-bye.